Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3.A.6, yaitu tentang rancangan tindakan perubahan visi guru penggerak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elvi Dawiyah. Saya adalah guru SMA Negeri 1 KW 16. Dan saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Dan juga untuk pendidikan guru penggerak Angkatan 8 ini, kami dibimbing oleh fasilitator yang bernama Ibu Rizky Rahmadani dan pengajar praktik yang bernama Mahzaliani. Pada suatu hari di ruang guru SMA Negeri 1 KW 16, ada seorang siswa yang bernama Muidah sedang menuju ruangan kantor guru. Dan di sana sudah ada Ibu Elvi Dawiyah yang sudah ada di ruang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elvi. Waalaikumsalam. Ada Kak Muidah. Apa kabar Kakak Muidah? Alhamdulillah Bu, sehat. Ini Bu, saya mau minta pendapat Ibu tentang rencana kegiatan OSIS. Oh, bagus itu Kakak. Apa ya yang mau dibuat biar Ibu bantu rancangannya? Ini Bu, OSIS rencananya buat kegiatan ekstrakurikuler perlombaan antar kelas Bu. Gimana dan apa yang harus dibuat terlebih dahulu ya Ibu? Wah, bagus itu rencananya Kakak. Kapan rencananya mau dibuat? Ini Ibu ada nih contoh hal yang bisa Kakak Muidah ikuti untuk membuat rancangan. Rencana selesai ujian nanti Ibu, apa yang harus dilakukan pertama kali ya Bu Elvi? Baik Kak Muidah ya. Jadi pertama-tama kita membuat rancangan prakarsa perubahan. Kita sesuai dengan visi kita untuk membuat ini apa sih tujuannya. Dan setelah itu baru kita buat rancangannya Kakak. Misalnya kita buat melalui tahapan bagja. Oh, bagja. Apa itu Bu? Baik Kakak, Ibu akan coba jelaskannya. Bagja itu adalah tahapan inquiry apresiatif yang pertama kali diperkenalkan oleh co-reader. Tahapan ini menerapkan perubahan sesuai dengan visi yang kita inginkan. Dan tahapan bagja ini ada 5 tahapannya. Begitu Kakak. Dan tahapan bagja yang 5 itu adalah 1. Buat pertanyaan atau define. Yang kedua, ambil pelajaran atau discovery. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Yang kelima, atur eksekusi atau deliver. Ibu ada contoh tahapan bagja yang sedang Ibu buat? Oke. Ada Kakak. Ini Ibu juga sedang membuat pernyataan prakarsa perubahan yang mana bertemakan mari meningkatkan literasi membaca Al-Quran siswa di sekolah. Jadi berdasarkan tahapan bagja tentang yang Ibu buat tadi, visi Ibu adalah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berjiwa mandiri, kreatif, berwawasan global, berkolaborasi, serta merdeka dalam belajar. Adapun rancangan prakarsa perubahan yang Ibu buat yaitu mari meningkatkan literasi baca Al-Quran siswa di sekolah. Iya Ibu, jadi tahapannya apa saja ya Bu? Baik Kakak, untuk tahapan bagja yang pertama yaitu tentang buat pertanyaan. Jadi pada tema mari meningkatkan belajar membaca Al-Quran siswa di sekolah. Tahapan pertama yang Ibu lakukan adalah Ibu akan membuat pertanyaan apa yang harus Ibu lakukan untuk meningkatkan literasi siswa dalam membaca Al-Quran di sekolah. Yang kedua, tindakan dan saran atau tindakan pendidikan yang Ibu lakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah yang pertama, Ibu berkomunikasi dengan kepala sekolah
dan juga rekan sesama guru, bagaimana cara meningkatkan literasi siswa di sekolah. Yang kedua, mencari informasi bagaimana cara meningkatkan literasi membaca Al-Quran siswa di sekolah. Sedangkan untuk tahapan kedua, yaitu ambil pelajaran, Ibu membuat pertanyaan, siapakah siswa dan lain-lain yang mempunyai pengalaman dalam meningkatkan literasi baca Quran siswa. Yang kedua, bagaimana metode untuk meningkatkan literasi siswa. Yang ketiga, aktivitas apa saja yang saya lakukan untuk meningkatkan literasi siswa dalam membaca Al-Quran. Sedangkan untuk tindakan dan penyelidikan yang perlu Ibu lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana meningkatkan literasi siswa yang sudah berhasil. Yang selanjutnya mencari tahu ya bagaimana cara meningkatkan literasi siswa. Sedangkan untuk tahap ketiga yaitu gali mimpi. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat adalah yang pertama, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika literasi membaca Al-Quran siswa meningkat. Yang kedua, bagaimana perasaan siswa atau guru ketika memiliki siswa yang literasi baca Al-Qurannya meningkat. Sedangkan yang ketiga, hal-hal baru apa yang siswa atau guru lakukan setelah literasi membaca Quran siswa meningkat. Sedangkan untuk tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat daftar atau kebiasaan baru yang dilakukan untuk meningkatkan literasi siswa. Yang kedua, membuat kata-kata inspirasi yang dapat meningkatkan motivasi siswa agar literasi membaca Al-Qurannya meningkat. Sedangkan untuk tahap yang keempat dinamakan dengan jabarkan rencana atau desain. Jadi pada tahapan ini, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat adalah yang pertama, apa langkah yang paling sederhana atau langkah awal yang bisa dilakukan. Yang kedua, berapa lama target untuk meningkatkan literasi baca Quran ini. Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung literasi siswa meningkat dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, bagaimana mengukur kemampuan dan melanjutkan langkah. Sedangkan yang selanjutnya adalah bagaimana cara siswa untuk saling menyemangati usaha bersama untuk meningkatkan literasi membaca Al-Quran siswa. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Sedangkan yang kedua, membuat catatan-catatan besar target yang akan dicapai per minggu atau memajangnya di papan pengumuman sekolah. Sedangkan yang ketiga, memasang alarm di gawai untuk selalu melakukan literasi ya agar semangat untuk melakukan literasi Quran ini semakin meningkat. Sedangkan yang terakhir, meminta semua guru mendukung siswa agar semangat untuk melakukan literasi membaca Al-Quran sehingga semangat itu semakin meningkat dan literasi baca Quran semakin bagus. Baik Kakak, untuk tahap yang kelima ada namanya atur eksekusi atau deliver. Adapun pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau agar literasi baca Quran meningkat? Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam memajukan rencana ini? Yang ketiga, kapan usaha meningkatkan literasi baca Quran akan dilaksanakan? Yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan untuk meningkatkan literasi baca Quran ini? Nah, sedangkan tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mengajak kepala sekolah, rekan guru untuk meningkatkan literasi membaca Al-Quran. Yang kedua, membentuk membentuk kegiatan Yasin Jumat yang dilaksanakan di pagi hari pada setiap Jumat pagi sebelum pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya, membuat kelompok belajar untuk bisa membaca Al-Quran siswa, misalnya kegiatannya diadakan di musola,
di mana dipantau oleh guru atau guru agama atau guru akidah akhlak. Jadi untuk kegiatan ini, semua siswa yang kurang dalam literasi membaca Qur'annya dikumpulkan dan mereka diajak untuk melakukan literasi, dipimpin atau dibimbing oleh guru. Nah, inilah kakak rencana prakarsa yang sedang Ibu buat. Oh, begitu Bu Elvi. Sudah jelas saya Bu. Nanti saya dan kawan-kawan akan coba buat Bu. Tapi nanti Ibu bantu ya. Oke kakak, buat terus ya. Nanti kalau ada masalah, Ibu akan bersedia membantu kakak, Muidah dan teman-teman. Kalau begitu, Muida minta izin kembali ke kelas ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Baik Kak Muidah, hati-hati ya. Waalaikumsalam, salam kawan-kawan. Demikian video animasi ini dibuat dalam bentuk komik. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.